Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Salwa Romawati dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya dan rekan saya Neni Fitriani dan Yayu Susilowati ingin mempresentasikan tentang valuasi ekonomi secara ekstraktif tebing breksi Sambirjo. Yang pertama, abstrak. Tebing breksi merupakan sebuah sumber daya alam berlokasi di Dusun Groyokan, Desa Sambirjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Desa Sambirjo yang mengalami perubahan bentuk pemanfaatan potensinya yaitu dari lahan pertambangan menjadi objek wisata alam. Perubahan pemanfaatan sebuah sumber daya alam juga mempengaruhi manfaat yang dimiliki oleh sumber daya alam tersebut. Penilaian besaran manfaat yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan dapat dilakukan salah satunya dengan valuasi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai penggunaan dan nilai bukan penggunaan yang dimiliki oleh objek wisata Taman Tebing Breksi. Mengetahui nilai ekonomi total objek wisata Taman Tebing Breksi dan mengetahui dampak ekonomi yang diberikan oleh masyarakat Desa Sambirjo atas keberadaan sumber daya alam Taman Tebing Breksi. Penelitian mengenai valuasi ekonomi Taman Tebing Breksi bertujuan untuk mengetahui nilai ekonomi total Taman Tebing Breksi. Nilai penggunaan langsung dianalisis dengan metode biaya perjalanan travel cost method. Nilai penggunaan tidak langsung dianalisis dengan menghitung keuntungan ekonomi warga Desa Sambirjo yang terlibat dengan aktivitas pariwisata. Nilai penggunaan pilihan, nilai keberadaan, dan nilai warisan dianalisis menggunakan metode kontingensi, sedangkan untuk data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan responden dengan bantuan kuesioner. Data tersebut meliputi karakteristik pengunjung sekitar dan pengunjung tebing breksi seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan. Data sekunder diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan pengelolaan objek wisata tebing breksi. Metode yang digunakan untuk mengambil sampel yaitu metode sampling insidental, yakni teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang berkunjung ke objek wisata tebing breksi. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa nilai penggunaan langsung Taman Tebing Breksi adalah sebagai objek wisata. Nilai penggunaan tidak langsung berupa keuntungan ekonomi masyarakat Desa Sambirjo. Dan nilai penggunaan pilihan adalah sebagai sarana edukasi. Nilai keberadaan Taman Tebing Breksi adalah sebagai sarana setting pemandangan tebing dan pemandangan alam sekitar objek wisata. Dan nilai warisan berupa biaya pengembangan objek wisata. Selanjutnya, pendahuluan. Pariwisata merupakan sektor unggulan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau disingkat DIY. Ditinjau secara geografis, pariwisata dalam perekonomian wilayah DIY sebagai daerah tujuan wisata yang memberikan berbagai pilihan wisata yang beraneka ragam, mulai dari bangunan bersejarah hingga fenomena alamnya. Dari deretan kabupaten yang ada di wilayah Yogyakarta, salah satunya yaitu Kabupaten Sleman. Salah satu wilayah unggulannya yang dimiliki Kabupaten Sleman yaitu objek wisata tebing breksi. Wisata ini terletak di Dusun Groyokan, Kelurahan Sambirjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Salah satu metode penelitian untuk mengukur nilai ekonomi suatu wisata alam yang banyak digunakan adalah Travel Cost Method atau disingkat TCM. Metode biaya perjalanan dapat dikatakan sebagai metode yang pertama kali digunakan untuk menduga nilai ekonomi sebuah komoditas yang tidak memiliki nilai pasar. Pada kawasan wisata tebing breksi, tarif tiket dibebankan biaya sebesar
Rp20.000 per orang. Tarif masuk akan digunakan untuk biaya pengelolaan dan pengembangan kawasan objek wisata tebing breksi tersebut. Dengan adanya biaya tiket masuk, maka dapat dilakukan untuk meningkatkan permintaan pariwisata di objek wisata tersebut, seperti pengembangan pariwisata yang bertujuan untuk pembangunan di kawasan objek wisata agar lebih menarik dan banyak diminati para wisatawan domestik maupun mancanegara. Maka dari itu, perlu dihitung nilai objek wisata tebing breksi dengan menghitung biaya perjalanan yang meliputi biaya transportasi pulang dan pergi, biaya konsumsi, biaya dokumentasi, biaya parkir, dan biaya lain-lain untuk mendapatkan nilai jasa wisata tersebut. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang metodologi. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai penggunaan dan nilai bukan penggunaan yang dimiliki oleh objek wisata Taman Tebing Breksi. Mengetahui nilai ekonomi total objek wisata Taman Tebing Breksi dan mengetahui dampak ekonomi yang diberikan oleh masyarakat Desa Sambirejo atas keberadaan sumber daya alam Taman Tebing Breksi. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Juni 2022. Jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan responden dengan bantuan kuesioner. Data sekunder diperoleh oleh instansi yang berhubungan dengan pengelolaan objek wisata tebing breksi. Sampel. Metode yang digunakan untuk mengambil sampel yaitu metode sampling insidental, yakni teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang berkunjung ke objek wisata tebing breksi. Analisis. Nilai penggunaan langsung dianalisis dengan metode biaya perjalanan atau travel cost method. TCM, nilai penggunaan tidak langsung dianalisis dengan menghitung keuntungan ekonomi warga Desa Sambirejo yang terlibat dengan aktivitas pariwisata, nilai penggunaan pilihan, nilai keberadaan, dan nilai warisan dianalisis menggunakan metode kontingensi atau contingent valuation method. Untuk pembahasan, jarak destinasi wisata ke kabupaten mencapai jarak 26,3 km. Lama jarak tempuh ke kabupaten dengan kendaraan bermotor mencapai 45 menit. Lama jarak ke kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor mencapai 5 jam 15 menit. Belum tersedianya kendaraan umum kabupaten atau kota. Jarak ke ibu kota provinsi mencapai kurang lebih 17 km. Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor mencapai 28 menit. Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor mencapai 3,27 jam. Aktivitas pelaku wisata meliputi karyawan tebing breksi dan Balkondes Sambirejo, pelaku kuliner, lapak, penambang, berkemah, juru foto, dan jeep wisata. Aktivitas pelaku wisata yang akan menjadi daya tarik wisatawan antara lain, pengelola tebing breksi melakukan pengelolaan dan pengembangan wisata agar menjadi daya tarik wisatawan. Hal yang dilakukan merupakan membuat spot-spot baru dengan cara bergotong royong untuk pembangunan dan pengembangan lahan destinasi wisata. Pelaku Balkondes Sambirejo menyediakan pelayanan resto dan homestay. Balkondes Sambirejo juga menyediakan akomodasi sewa tempat untuk acara wedding, ulang tahun, dan ruang rapat. Pelaku lapak dan kuliner menyediakan berbagai menu makanan dan minuman dengan harga terjangkau. Pelaku jeep wisata melayani pengunjung tebing breksi yang ingin melakukan trip wisata di sekitar tebing breksi. Juru foto menyediakan jasa foto untuk pengunjung yang berada di tebing breksi. Spot-spot foto yang dimiliki menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke tebing breksi. Tebing breksi juga menyediakan tempat perkemahan bernama Watu Tapak. Beberapa pengelolaan ikut serta menjadi anggota pengurus di Watu Tapak.
Lokasi ini sangat menarik untuk perkemahan bagi pelajar, camping keluarga, teman, atau pasangan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, wawancara dengan pelaku usaha maupun wisatawan di lapangan, dan studi literatur, maka dapat dideskripsikan nilai penggunaan dan nilai tanpa penggunaan seperti pada tabel berikut. Kerangka penilaian ekonomi tebing Breksi. Penggunaan tebing, nilai penggunaan secara langsung sebagai objek wisata alam. Tebingnya pun sebagian ada juga yang diukir untuk spot foto. Penggunaan tidak langsung, keuntungan ekonomi untuk warga desa Sumberjo. Pilihan sebagai edukasi untuk pengunjung. Nilai tanpa penggunaan, warisan, biaya pengembangan Taman Tebing Breksi. Keberadaan, sarang sing-seing, pemandangan alam. Teknik yang disarankan, harga penjualan tiket. Lahan homestay dan dijadikan lapak jualan seperti rumah makan dan kafe. Nilai tanpa penggunaan sebagai keberadaan sebagai tempat singgah wisatawan. Tekniknya disarankan, harga pasar. Kolam, nilai penggunaan secara langsung diisi dengan berbagai ikan seperti ikan buntal, nila, lele, dan ada juga ikan untuk terapi. Nilai tanpa penggunaan, keberadaan untuk membudidayakan ikan-ikan. Teknik yang disarankan, harga pasar. Lahan di area dalam seperti amphitheater Umbul Malang. Nilai penggunaan langsung dimanfaatkan untuk acara besar yang melibatkan orang banyak, event tertentu, dan jenis pohon antara lain kelengkeng, jambu, mangga, dan sirsak. Nilai tanpa penggunaan, keberadaan sebagai tempat titik kumpul pengunjung. Teknik yang disarankan, harga pasar. Prosedur penilaian ekonomi tebing Breksi. Manfaat, tebing, ikan, lahan di area dalam seperti amphitheater Umbul Malang, lahan di area luar tebing Breksi. Teknik valuasi. Tiket penjualan tempat wisata tebing Breksi dialokasikan untuk berbagai objek lainnya. Nilai penggunaan langsung dianalisis dengan metode biaya perjalanan atau travel cost method atau TCM. Indikator, nilai ekonomi total Taman Tebing Breksi. Data yang dibutuhkan, penilaian langsung, tiket masuk per orang, Rp 20.000, parkir Rp 5.000, jumlah total pengunjung dalam setahun, modal awal pengelolaan tebing Breksi. Penilaian tidak langsung, waktu yang digunakan untuk panen dan membudidayakan ikan atau buah-buahan, upah untuk tenaga kerja. Catatan dan asumsi, harga penjualan tiket mungkin akan naik seiring berjalannya waktu untuk perbaikan fasilitas yang ada dan pengelolaan tebing Breksi. Kesimpulan, dengan dialihfungsikannya tebing Breksi yang awalnya sebagai lahan untuk kegiatan menambang menjadi tempat wisata membuat nilai penggunaan dan nilai tanpa penggunaan dari tebing Breksi bertambah. Tidak hanya warga sekitar yang mendapat keuntungan, tetapi para pengunjung juga. Para pengunjung dapat berlibur sekaligus menambah wawasan karena tebing Breksi itu sendiri termasuk objek wisata untuk edukasi. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, nun wal qalam, ya mayasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.